Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai materi kali ini, yaitu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafa Binaya Putri. Saya berasal dari golongan C dengan NIM D4222160. Saya berasal dari program studi akuntansi sektor publik. Saya berasal dari jurusan bisnis dan juga kampus saya yaitu Politeknik Negeri Jember. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait kepemilikan penuh setelah akuisisi 100% periode setelah. Di sini sudah disajikan terkait neraca saldo PT Nusantara dan juga PT Andalas, di mana PT Nusantara ini sebagai perusahaan induk dan PT Andalas sebagai perusahaan anak. Selanjutnya kita bacakan soalnya, di mana selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut, di mana di sini dimulai dari poin A, yaitu pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal kas 100 juta yang terletak pada debit dan juga investasi pada PT Andalas yang diletakkan pada bagian kredit, di mana hal tersebut diperoleh dari 100 juta ini diperoleh atau berasal dari pembagian dividen yang dilakukan oleh PT Andalas dan dikalikan 100% atas kepemilikan penuh. Kemudian pada poin yang kedua atau poin yang B, yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu dengan jurnal sebesar investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas, di mana investasi pada PT Andalas ini diletakkan pada posisi debit dan bagian laba atas PT Andalas diletakkan pada posisi kredit. Nah, bagian laba pada PT Andalas ini 250 juta. Hal tersebut itu diperoleh dari soal di mana PT Andalas ini melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Kemudian dikalikan dengan 100% atas kepemilikan penuh. Selanjutnya pada poin C, yaitu terkait menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, di mana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah, di mana investasi pada PT Andalas pada posisi debit, kemudian bagian laba atas PT Andalas bagian kredit. Bagian atas hal ini diperoleh karena adanya penurunan nilai wajar atau diferensial itu sebesar 60 juta. Kemudian penurunan tersebut itu terdapat masa manfaat selama 12 tahun. Nah, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah. Perhitungan 5 juta ini didapatkan dari 60 juta rupiah yang dari penurunan nilai wajar tadi, kemudian dibagikan dengan sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun. Nah, kemudian pada poin D, yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, di mana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, di mana investasi pada PT Andalas diletakkan pada posisi debit dan bagian laba atas PT Andalas diletakkan pada posisi kredit, di mana hal ini diperoleh dari penurunan nilai goodwill. Selanjutnya pada tabel 3.9, yaitu terkait perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015, di mana di sini terdapat saldo pada 1 Januari 2015, yaitu dengan terdapat rasio 100:0, dan kemudian terdapat investasi yaitu sebanyak 1.605 juta rupiah, kemudian non pengendali, kemudian terdapat modal saham 800 juta rupiah, dan kemudian ada yang berasal dari neraca saldo, kemudian saldo laba 550 juta rupiah berasal dari neraca saldo juga. Kemudian terdapat diferensial terdapat 4 kolom, di mana terdapat tanah 210 juta rupiah, kemudian bangunan 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta rupiah, dan goodwill sebesar 100 juta rupiah. Kemudian
1.605.000.000 rupiah ini didapatkan dari perhitungan modal saham ditambah saldo laba, kemudian ditambah tanah, kemudian dikurangin dengan bangunan, kemudian ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan, dan juga ditambah dengan goodwill. Kemudian terkait laba bersih, di mana pada laba bersih ini pada bagian investasi terdapat saldo 250 juta, kemudian dan juga pada saldo laba 250 juta, kemudian terdapat dividen yang berasal dari pembagian dividen oleh PT Andalas yang diletakkan pada bagian investasi yaitu 100 juta dan juga terdapat pada saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Kemudian terdapat penyesuaian atas akumulasi penyusutan bangunan yaitu 5 juta rupiah, kemudian penurunan goodwill sebesar 25 juta rupiah, di mana dari pengurangan ini dihasilkan 20 juta yang ditaruh pada bagian investasi. Kemudian dari hasil perhitungan tadi dihasilkan saldo pada 31 Desember 2015, di mana total pada bagian investasi yaitu 1.735 juta rupiah, kemudian pada modal saham yaitu 800 juta rupiah, saldo laba 700 juta rupiah, kemudian tanah 210 juta rupiah, bangunan 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunan 10 juta rupiah, dan goodwill sebesar 75 juta rupiah. Kemudian pada bagian E yaitu terkait mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, di mana jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas senilai dengan 230 juta rupiah pada dividen diumumkan senilai 100 juta rupiah yang didapatkan dari neraca saldo, tadi 230 juta juga dari neraca saldo. Kemudian pada investasi pada PT Andalas, di mana 130 juta ini merupakan sisa dari 230 juta dikurangi dengan 100 juta rupiah. Kemudian pada bagian F yaitu mengeliminasi saldo awal investasi, di mana dengan jurnal saham biasa PT Andalas senilai dengan 800 juta rupiah berasal dari neraca saldo, kemudian saldo laba 550 juta berasal dari neraca saldo, kemudian diferensial 255 juta berasal dari soal pada investasi pada PT Andalas, di mana didapatkan hasil 1.605 juta rupiah berasal dari penambahan dari 800 juta rupiah, 550 juta rupiah ditambah 255 juta rupiah, atau juga dapat dikatakan dari saldo 1 Januari 2015. Kemudian pada bagian G yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial, di mana jurnalnya yaitu tanah sebanyak 210 juta rupiah dari kenaikan nilai wajar, kemudian goodwill 100 juta rupiah ini dari soal, kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan juga peralatan, di mana ini didapatkan dari pembagian 60 juta dibagi 12 tahun dan ditemukan hasil 5 juta rupiah. Kemudian pada bangunan dan peralatan, di mana 60 juta ini dari penurunan nilai wajar dan diferensial 255 juta berasal dari soal. Kemudian terkait pada bagian H yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, di mana terdapat jurnal akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta rupiah pada bagian debit, kemudian beban penyusutan 5 juta rupiah pada bagian kredit. Dan yang terakhir yaitu pada bagian I mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu kerugian penurunan nilai 25 juta pada bagian debit dan goodwill pada bagian kredit. Hal ini sama dengan halnya pada bagian D yaitu pencatatan penurunan nilai goodwill. Baik, setelah mencatat jurnal eliminasi, kemudian membuat kertas kerja konsolidasi pada PT Nusantara sebagai perusahaan induk dan juga PT Andala sebagai perusahaan anak yang berakhir pada 31 Desember pada tahun 2016. Perhitungan ini semua berasal dari neraca saldo dan jurnal yang sudah diperhitungkan tadi. Nah, seperti yang akan saya contohkan yaitu terkait pada akun penjualan, di mana pada akun penjualan ini pada bagian neraca saldo pada PT Nusantara terdapat nilai 6 miliar, kemudian PT Andalas juga terdapat angka 1 miliar, kemudian konsolidasiannya yaitu 7 miliar. Kemudian pada contoh beban penyusutan, di mana pada neraca saldo pada PT Nusantara yaitu terdapat angka 250 juta, kemudian PT Andalas terdapat angka 25 juta, di mana jurnal eliminasinya diketahui yaitu 5 juta rupiah, di mana konsolidasiannya menjadi 270 juta rupiah.
Kemudian setelah perhitungan semua tadi atas kerja konsolidasian, maka hasil akhirnya akan didapatkan total liabilitas dan juga ekuitas, di mana total liabilitas dan ekuitas ini didapatkan dari perhitungan pertambahan dan juga pengurangan dari masing-masing kolom. Misal pada neraca saldo PT Nusantara yang hasil akhirnya itu 8.230 juta rupiah dan seterusnya. Kemudian pada bagian setelah membuat kertas kerja konsolidasian, membuat yang namanya tabel 4.1 yaitu PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis, di mana angka-angka ini semua berasal dari perhitungan konsolidasian sebelumnya, yaitu dari sini. Kemudian diperhitungkan sampai ditemukan total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas ini angkanya sama. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.